Kembali disergap pemirsa akibat remblong, bus pariwisata mengalami kecelakaan beruntun, menabrak 3 mobil dan warung di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Akibatnya 3 penumpang bus mengalami luka-luka. Kecelakaan beruntun melibatkan 1 bus dan 3 mobil terjadi di kawasan Ngijo, Karangploso, Kabupaten Malang, sempat terekam video amatir. Bus pariwisata yang membawa 30 orang wisatawan asal Jember ini diduga mengalami remblong. Akibat kecelakaan beruntun ini, 3 orang penumpang bus mengalami luka-luka, dilarikan ke rumah sakit terdekat. Saksi menyebut bus meluncur ke arah Malang dari Batu dengan menabrak mobil di depannya sebelum berhenti dengan menabrak tembok warung. Kendaraan bis tadi dari arah Batu menuju ke arah Karanglo. Jalan menurun, ternyata mulai dari Pasar Karangploso arah ke timur menurun itu sudah ada kendala indikasi remblong. Pengemudi mengakui bus yang dikendarainya mengalami remblong, ia pun nekat langsung mengarahkan laju bus ke arah berlawanan yang sepi kendaraan. Bus melaju hingga menabrak 3 mobil yang terparkir di pinggir jalan. Rem nggak ada tenaganya. Kecelakaan ini mengakibatkan kerusakan tembok warung dan 3 unit mobil. Kejadian ini sempat memacetkan jalur Kabupaten Malang menuju ke Kota Batu dan juga sebaliknya. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansah melaporkan. Pemirsa, Kanti, perias pengantin di Brebes, Jawa Tengah yang membunuh anaknya hingga kini ketakutan bertemu dengan seorang pria. Pembunuhan dan penganiayaan diduga akibat dampak merebaknya COVID-19. Selama ini, Kanti dikenal warga selalu bersikap lembut dan menyayangi anak-anaknya. Jenazah Ataya, putri kedua Kanti, dimakamkan warga di TPU Sokawera, Tonjong, Brebes setelah divisum di rumah sakit. Bocah berusia 7 tahun ini tewas setelah dianiaya Kanti, ibu kandungnya. Kanti juga menganiaya anak sulung dan bungsunya yang kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Padahal selama ini Kanti dikenal baik, keluarga menduga Kanti memiliki masalah dengan suaminya yang bekerja di Jakarta. Pagi-pagi rawat anaknya, ngasih sarapan, makan. Habis itu terus cuci baju, jemur. Udah habis itu di kamar. Jadi enggak bergaul, enggak dalam rumah aja di kamar. Sering curhat mungkin ada masalah Pak? Udah lama enggak, soalnya itu tadi sama adiknya. Enggak ada masalah sama suaminya Mbak? Kurang tahu kalau sama suaminya, orang sekarang kok beria di WA kan saya enggak tahu. Tapi sama anak-anaknya galak nggak? Enggak, dia lembut banget. Sama anak-anak? Lembut sama anaknya. Iya, ditutup itu, ditutup. Mana? Lewat itu. Mau lewat sana ke sini? Mas ya? Kanti saat tiba di kantor polisi ketakutan dan memilih menutup wajahnya untuk menjalani pemeriksaan. Namun wanita berusia 35 tahun ini belum mau memberikan keterangan pada polisi terkait penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan serta mengumpulkan barang bukti, termasuk senjata tajam yang ditemukan di rumah pelaku. Namun kita masih dalam proses penyelidikan, nantinya juga barang buktinya akan kita kirimkan ke laboratorium forensik. Dan polisi sudah tahu nggak motif pembunuhnya? Untuk motif pelaku masih kita dalam proses penyelidikan, karena memang dalam hal ini terduga pelaku memang ada dugaan depresi. Jadi sementara masih kita lakukan penyelidikan lebih lanjut, apakah yang benar pelaku ada gejala depresi ataupun gangguan kejiwaan, nanti kita bisa dalami lagi. Polisi membawa Kanti ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suselo Slawi untuk mengetahui kondisi kejiwaannya. Kanti telah menjalani rangkaian pemeriksaan kejiwaan dan bisa memberikan jawaban dengan baik kejadian selama 6 bulan sebelumnya. Ada sepertinya ketakutan bila ketemu orang, terutama kalau ketemu laki-laki.
Ya, tapi kenapa pasien belum mau menceritakan? Atau tekanan yang saat ini sudah dialami pasien sudah terjadi sekitar lebih dari 6 bulan. Itu yang pasien mau ceritakan ke saya. Saya baru sampai situ ceritanya. Apa karena faktor ekonomi? Faktor ekonomi. Kalau pasien mengaku dia tertekan karena sejak corona usahanya bangkrut. Hari Minggu pagi kemarin, warga Sokawera Brebes mendatangi rumah Kanti Utami setelah mendengar jeritan minta tolong 3 anaknya. Saat pintu didobrak, warga mendapati anak kedua Sukanti tewas bersimbah darah. Saat pintu didobrak, warga mendapati anak kedua Kanti tewas bersimbah darah. Sementara 2 anak lainnya menangis histeris mengunci dari dalam kamar. Polisi yang melakukan penyelidikan menangkap Kanti karena saat warga datang memegang senjata tajam. Kanti tinggal di rumah bersama 3 anaknya sementara suaminya bekerja di Jakarta. Kanti dikenal sebagai perias pengantin di wilayah Brebes. Polisi yang melakukan penyelidikan di rumah Kanti mengumpulkan barang bukti, pakaian korban, bantal, 2 handphone, serta senjata tajam. Kanti akan menjalani pemeriksaan kejiwaan selama 3 hari ke depan. Sedangkan 2 korban anak sulung dan bungsu pelaku dirujuk menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Margono Soekarjo, Purwokerto. Polisi hingga kini telah memeriksa 3 orang saksi, kerabat dan tetangga Kanti Utami. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Evakuasi minibus terjun ke sungai di Jalan Trans Sulawesi menjadi tontonan warga. Tim gabungan masih melakukan pencarian 1 korban yang masih hilang. Tim gabungan dibantu warga berhasil mengevakuasi bangkai minibus yang terjun ke sungai di Kelurahan Salubarani, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi sempat terkendala dari derasnya arus sungai. Dari hasil pemeriksaan sementara diduga penyebab terjunnya minibus karena hilang kendali akibat supirnya mengantuk. Dari 7 penumpang, 5 diantaranya selamat dan mendapat perawatan di rumah sakit, sementara 1 ditemukan tewas, 1 lainnya masih dalam pencarian. 1 masih dalam pencarian, sementara dengan masyarakat, dengan Basarnas, dengan tim pecinta alam, sementara dan polisi dan TNI melakukan pencarian dan evakuasi. Tim gabungan melakukan penyisiran dengan memperluas area pencarian hingga 2 km akibat derasnya arus sungai. Tim juga menyisir sisi kanan dan sisi kiri sungai. Lagi melakukan penyisiran dan pencarian korban. Pola pencarian terbagi atas 2, yaitu 1 tim perahu karet menyisir sejauh 2 km dan tim kedua, tim infanteri menyisir juga sejauh 2 km. Adapun kendala-kendala yang kami hadapi di lapangan, yaitu derasnya arus dan keruhnya air di sungai. Pencarian yang dilakukan tim SAR gabungan juga dilakukan menggunakan perahu karet dengan menyusuri sungai. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa melaporkan. Komplotan pencuri pembobol mobil di parkiran rumah makan di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap polisi. Pelaku merusak pintu mobil, membawa kabur 2 laptop senilai 30 juta rupiah. Komplotan pencuri pembobol mobil di parkiran rumah makan Palembang, Sumatera Selatan digiring petugas ke kantor polisi. Sebelumnya pelaku terekam CCTV membobol sebuah mobil di parkiran rumah makan Jalan Demang Daun, Ilir Barat 1, Palembang. Memantau situasi, 1 pelaku menjebol pintu mobil. 2 tas berisikan laptop senilai 30 juta rupiah raib digasak pelaku. Pelaku diduga telah mengincar kendaraan korban. Di kantor polisi, pelaku mengaku sengaja menyewa kendaraannya untuk beraksi. Untuk menghilangkan jejak, pelaku juga membuang tanda stiker yang berada di belakang mobil. 1 pelaku diantaranya merupakan residivis. Sudah kita amankan 4 orang pelaku, berikut barang buktinya antara lain 1 unit mobil yang digunakan, kemudian 2 laptop milik korban yang sempat diambil, kemudian ada 1 kunci T yang digunakan pelaku pada saat mencongkel mobil. Pelaku kini masih menjalani pemeriksaan, diduga masih ada TKP aksi kejahatan lain yang dilakukan komplotan ini. Keempat pelaku terancam 5 tahun penjara.
Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Anyus melaporkan. Pria dan wanita diduga pasangan kekasih ditemukan tewas di dalam mobil yang terparkir 1 hari di kompleks pertokoan di Mataram, NTB. Sergap segera kembali dengan informasi selengkapnya. Dua-duanya, 8 8